barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in, wa razikuhum وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum ibu dan kaum bapak, para alim ulama, jadi pandai, tokoh masyarakat, serta seluruh al-hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidat yang hadir pada subuh ini di Masjid Nurul Yaqin Muhammadiyah Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, serta yang mendengarkan melalui Radio Rabbani 91,1 FM. Alhamdulillah, subuh ini kita kembali diizinkan Allah menikmati taman surga ini. Setelah menunaikan salah satu dari kewajiban, bahkan kebutuhan pokok kita, yaitu salat subuh berjamaah. Tentu besar harapan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menerima dan memberikan balasan yang sebesar-besarnya, serta memaafkan apapun yang kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Sebagaimana kita juga berharap mudah-mudahan doa, harapan dan permintaan kita dikabulkannya, walaupun mungkin kita banyak kurang adab kepadanya, tetapi Allah SWT rahmatnya, kasih sayangnya lebih cepat daripada murka dan marahnya. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi
yang mudah-mudahan kita cintai, yang kita ta'zim, yang kita dahulukan dari siapapun. Karena inti daripada cinta Nabi itu adalah mengikutinya. Karena mengetahuinya itu tidak cukup. Cinta yang sesungguhnya bukan mengenal, tapi adalah menaati dan mengikutinya. Dalam Al-Quran dan hadis selalu menggunakan kata ittiba. Faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikut petunjukku. Faman ittaba'a hudaya, siapa yang mengikut petunjukku. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti aku bukan ketahui, bukan tak, tapi mengikuti. Sebab berapa banyak kita mengetahui tapi tidak mengikuti. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita mengetahui kemudian dikuatkan untuk mengikuti. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, selawat mudah-mudahan juga bersambung kepada para ibunda kita, ummahatul mukminin, istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam, serta anak-anak cucunya serta keturunannya sampai hari kiamat, dan kepada para sahabat yang setia berjuang berjihad bersama Rasulullah SAW dan seluruh orang yang mengikutinya dari kalangan ulama dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan salawat dan salam disampaikan pula. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian doa pula dari kita untuk ayah ibu kita, para karib kerabat, anak tuanan dan sahabat, dan istimewa para guru kita, para ulama kita yang semoga yang masih hidup, dari semua mereka Allah berikan taufik dan hidayah. Semoga selalu dalam kebaikan dan menutup kehidupan dengan husnul khatimah hendaknya. Amin. Dan yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah limpahkan rahmat kepadanya, ditempatkan di tempat yang mulia di sisinya, dan semoga doa-doa kita pula dikabulkan Allah untuk mereka. Amin. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum, kembali kita menjelang terbit matahari, menjelang syuruk, ya, menghilangkan kantuk atau nambah kantuk. Nah, digantung. Pokoknya hadir di sini ngantuk-ngantuk pun insya Allah di rumah Allah ini berkah. Kalau ngantuk-ngantuk di rumah, wallahu a'lam. Tapi kalau di masjid insya Allah seperti dalam hadis qudsi itu, ulaika qaumun la yashqa bihimul jalis. Orang yang duduk dengan mereka di rumah Allah mengingatkan kepada Allah itu, siapapun yang duduk dengan mereka tak rugi, tidak akan rugi. Oleh sebab itu yang ngantuk-ngantuk boleh aja, tidak apa-apa. Tapi nanti kita tengok-tengok gitu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Seperti yang kita sebutkan sebelum ini, bahwa tentang sifat salat Nabi, banyak ulama secara baik, secara khusus maupun di dalam kitab-kitab mereka telah mensifati salat-salat Nabi alaihi salatu wassalam. Pada umumnya masalahnya adalah masalah ittifaq. Pada umumnya ada masalah yang disepakati. Tidak usah risoroti, banyak pula yang salah-salah, insyaallah. Khususnya masalah rukun. Yang masalah rukun ini tidak ada khilaf. Yang ketahui pada umumnya masalah rukun, ya, khilafnya tidak kuat. Ini yang kadang banyak di masalah yang sunat, dan sering pula sebabnya adalah karena mungkin hadis yang dipakai oleh sebagian tidak sabit, tidak sahih dari Nabi SAW, ya, atau perbedaan mereka dalam menarik hukum dari sebuah dalil yang disebutkan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Itulah untungnya Nabi SAW, dia selalu salat bersama kaum muslimin. Jadi 5 waktunya Nabi salat itu selalu bersama orang-orang atau kaum muslimin, sehingga
pada umumnya atau semua yang dilakukan Nabi dalam salat itu sudah dinukil kepada kita, baik yang sebelum maupun yang sesudahnya. Oleh itu kita hanya disuruh untuk melihat dan mempelajarinya, kemudian mengikutinya. Maka keluarlah statement Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti mana kalian melihat saya salat. Nah, kita kan tak melihat ini. Maka berkata Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, atau seorang penyair pernah mengatakan, wa inni in fatani an arad diyara bi tarfi fala yafutuni an arad diyara bi sam'i. Kalau tak bisa melihat dengan mata, kita lihat dengan telinga. Ya, kita dengarkan riwayat-riwayatnya. Nah, ketika didengarkan, seolah-olah tergambar di hadapan kita seperti kita melihatnya. Nah, inilah yang dilakukan oleh para ulama dari masa ke masa. Nah, karena sebagian dari mereka, sebagaimana mereka juga manusia, sesuai dengan yang sampai kepada mereka, maka datang ulama yang lain yang melakukan dari sebagian orang-orang yang tidak mengenal atau berseberangan dalam pemahaman dengannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, pada pertemuan sebelum ini kita sudah membahas tentang masalah wajib mengikuti Nabi SAW dalam salat. Karena hukum asalnya ibadah itu tidak dibolehkan. Hukum asalnya ibadah itu tidak dibolehkan kecuali ada dalilnya. Hukum asalnya yang namanya ibadah tidak boleh dilakukan kecuali yang ada dalilnya, ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Makanya dalam masalah ibadah jangan ditanya mana dalil yang melarang. Jangan tanya dalil yang melarang, karena hukum asalnya ibadah itu terlarang. Hukum asalnya terlarang kecuali ada dalilnya. Misalnya saya nak salat, ya, saya buat salat sendiri. Saya buat salat. Misalnya 5 waktu kan sedikit nih. Kan dulu juga Allah pada asalnya ingin mewajibkan 50. Oke ya. Jadi kisah Isra Miraj. Kan asalnya Allah fardukan 50 waktu. Tapi Nabi kita Muhammad SAW ketika balik dari atas turun ketemu dengan Nabi Musa di langit keberapa? Nah, lupa lagi, langit kelima. Nah, turun dengan Nabi Musa di langit kelima. Nabi Musa nanya, ya Muhammad, apa yang diwajibkan oleh Rabbmu kepadamu dan umatmu? Nabi jawab, diwajibkan kepada kami dan umat kami, kepadaku dan umatku 50 waktu salat. Apa kata Nabi Musa? Inna ummataka la tutiq ya Muhammad. Saya dengarkan, saya Muhammad, saya sudah mencoba Bani Israel yang lebih kekar-kekar dan lebih besar-besar badannya, tidak mampu, susah. Maka irji' ila rabbika was'al minhu takhfif, balik lagi, nanti minta keringanan daripadanya. Nah, Nabi balik lagi menjumpai Allah Tabarakallah. Kemana dia? Muter-muter, naik lagi ke atas, ke Sidratul Muntaha. Ya, hijab Allah cahaya. Ya, Nabi tak bisa melihat Rabbnya. Minta lagi keringanan sampai dalam satu riwayat 5 kali bolak-balik, karena setiap naik dikurangi 10. Ada yang riwayat mengatakan 5 dikurangi, berarti 9 kali bolak-balik Nabi
wassalam. Sampai Nabi yang terakhir pun tinggal 5. Musa pun alaihissalam minta lagi sama Nabi kita SAW. Musa, ya Muhammad, tolong minta ringan lagi, kata Nabi SAW. Dah malu saya. Dah malu bolak-balik. Minta ringan terus, tinggal 5 lagi. Nah, mungkin ada yang beralasan, kita ya sekarang, asalnya kan juga 50. Sekarang saya buat solat 50. Nah, gimana? Kalau ada misalnya di antara kita yang Masya Allah, saya tidak ada kerja lagi, daripada ada kerja lebih baik salat wajib 50 waktu. Gimana? Lalu kita larang, Syekh, jangan salat 50 waktu, Syekh. Lalu dia katakan, mana dalil yang melarangnya? Betul tak pun sikap-sikap dia? Betul tak sikap dia? Betul? Mana dalil yang melarang? Hah? Nah, berarti belum masuk kaji nih. Boleh nggak antum salat 50 waktu sehari semalam? Hah? Boleh? Boleh? Anak sanggup 5 aja dah payah, Pak. 5 aja dah sering absen gitu. Enggak, dari segi hukum boleh apa tidak? Dan jadi khilaf. Masalah khilafiyah lagi. Hah? Boleh tak? Enggak kan? Apa sebab? Ibadah tidak boleh kecuali ada perintah. Ada perintah salat 50 waktu? Ada perintah salat 50 waktu? Enggak ada. Karena sudah dinasak sendiri oleh Allah Taala. Maka kalau kita katakan kepadanya, kenapa kamu tidak salat? Kenapa kamu salat 50 waktu? Lalu dia bilang, mana dalil yang melarang? Benar enggak dia mengatakan itu? Enggak benar. Kenapa kita katakan? Karena justru ketika melakukan ibadah yang ditanya mana dalil yang membolehkan, bukan mana dalil yang melarang. Karena tidak boleh mengada-ngada dalam agama. Tidak boleh beribadah menurut keinginan kita, tapi mesti menurut yang diinginkan Allah Taala. Nah, yang mengetahui itu, yang hanya yang mengetahui apa yang Allah inginkan dari kita, tidak lain kecuali Rasulullah SAW. Sebab tidak satu orang pun yang punya akses ke langit. Ada yang punya akses ke langit selain? Ada enggak yang punya akses ke langit selain Rasulullah? Ada? Serius nih, saya nanya. Mana tahu ada yang turun wahyu kepadanya? Enggak ada ada yang punya akses, yang menerima wahyu dari langit kecuali Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, disinilah Nabi tekankan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sebab tidak cukup seseorang hanya bermodalkan ayat Al-Quran, wa aqimus salat wa atuz zakah wal ladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna salat. Yang penting asal salat pasti yang penting asal salat pasti diterima. Enggak. Sebab kalau hanya sekedar asal salat, untuk apa Nabi ngajarkan kita? Maka bahkan Nabi SAW tegaskan, sallu kama ra'aitumuni wa salli, salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Itu yang membuat kita mempelajarinya ini. Mudah-mudahan ya, walaupun tidak 100% seperti Nabi, tapi kita sudah berusaha meniru Rasulullah SAW dan tidak berkreasi sendiri. Karena dalil yang ditanya dalam masalah ibadah, dalil yang membolehkan, bukan dalil yang melarang. Sebaliknya dalam masalah duniawi, kalau ada yang melarang bapak nanti main bola misalnya, main bulu tangkis, haram katanya. Tanya apa dalil yang mana? Yang melarang. Sebab apa? Allah sudah halalkan, Allah dan Rasul
halalkan seluruh masalah duniawi kecuali ada yang dilarangnya. Jadi kalau ada nanti yang melarang bapak pergi mancing, ya, bapak kenapa mancing? Jangan tanya mana dalil yang membolehkan, tanya dalil yang melarang. Mana dalil yang melarang? Kalau masalah ibadah, mana dalil yang membolehkan? Masalah dunia, mana dalil yang melarang? Jadi balik. Ini kadang-kadang mana dalil yang melarang ibadah ini? Ya, dalil yang melarang Allah dan Rasul melarang mengada-ngada dalam ibadah. Maka ditanya mana dalil yang membolehkan? Jelas kan? Jelas? Kalau tidak jelas tidak pulang kata. Ya, baiklah kaum muslimin muslimat. Oleh itu, maka datanglah risalah-risalah seperti ini, yaitu bagaimana mengikuti Nabi dalam melaksanakan salat. Kemarin kita sudah masuk pada bab isbagul wudu. Sebagian dan memasukkannya bagian dari amalan salat, sebagian ulama memasukkannya dalam ibadah, bagian dari ibadah salat. Wallahu alam. Kalau Syekh Albani tidak masukkan langsung kayak menghadap kiblat karena berkaitan langsung dengan rukun salat. Tapi Syekh bin Baz memasukkannya karena tidak sah salat tanpa wudu, tanpa suci. Ya tak? Walaupun dia bukan pekerjaan salat, tapi yang tak dapat dipisah dari salat. Syarat sah salat. Syarat sah salat, maka berwudulah seperti juga wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wudu Rasulullah yang paling lengkap dan paling sahih adalah dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang kita sudah sebutkan pada waktu sebelum ini, di mana beliau membasuh dulu dua tangannya. Kalau dia bersuci dulu, cebok dulu, membersihkan as-sabilain, tempat keluarnya dua najis. Setelah itu beliau membasuh tangannya di luar bejana, kedua tangannya 3 kali di luar bejana, khususnya bila bangun tidur, Dan ini sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian berkumur-kumur 3 kali, tiga kali, dan memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya kembali. Dan mengeluarkan atau masukkan air ke hidung ini sangat-sangat sangat-sangat ditekankan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, karena selain ada hikmah yang sifatnya maknawi, karena Nabi mengatakan inna syaitana yabitu ala khayshumi ahadikum, sesungguhnya syaitan itu bermalam di pangkal hidung seseorang. Ya, ini kaum muslimin dan muslimat, bagi yang tidak tidak beriman kecuali dengan penelitian, silakan teliti. Ya, pasang nanti kamera di pangkal hidungnya. Ya, karena ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita amana rasulu bima unzila ilaihi. Tapi bagi yang enggak ini, silakan aja pasang kamera di. Cuman kadang-kadang syaitan dari kalangan jin itu kan tak terkawal kamera kan? Iya. Kita aja sebagian dari syaitan kalangan manusia juga tidak tertangkap kamera. Apalagi yang dari kalangan jin. Kita di sekitar kita sekarang mungkin ada jin, kita nggak tahu. Syaitan mungkin juga ada. Karena syaitan masuk masjid juga dia. Syaitan bisa masuk masjid? Bisa kan? Nah, cuman kalau sempat kita tahu, pengurus pasti larang. Berarti larang, cuman kita pengurus mana tahu bahwa di samping kiri kanan kita ada syaitan. Buktinya Nabi alaihissalatu wassalam ketika beliau sholat, tiba-tiba beliau menggapai begini, ya, dilihat oleh sahabat. Lalu setelah sholat baru diceritakan Nabi SAW, syaitan datang mengganggu saya, sehingga saya cekik dia dalam sholat tadi sampai air ludahnya mengenai tangan saya. Kalau bukan karena ingat doa Nabi Sulaiman, akhi Sulaiman, saudaraku Sulaiman, saya ikat dia tiang masjid jadi tontonan kanak-kanak di Madinah. Nah, cuman Nabi Sulaiman kan pernah berdoa, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di.
Ya Allah, berikan saya kerajaan yang tak diberikan kepada seorang pun setelahku. Di antaranya Nabi Sulaiman ditundukkannya kepadanya syaitan. Jadi pekerjaan Nabi Sulaiman, syaitan itu jadi pekerja Nabi Sulaiman alaihissalam. Tunduk itu. Walaupun terpaksa, tapi terpaksa ikut Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka Nabi SAW tidak jadi mengikat di tiang masjid. Kalau sempat ada syaitan diikat tiang masjid, pada bubar kita. Besok tidak mau sholat lagi kita. Iya. Kita kan ketakutan dengan syaitan kan. Padahal kita punya senjata ampuh untuk penangkal syaitan. Iya, zikir keluar rumah, masuk rumah. Pokoknya zikrullah ala kullil ahwan. Berzikir dalam segala keadaan. Kalau tidak hafal minimal bismillah, ya. Kalau tidak hafal doa misalnya, pokoknya keluar rumah bismillah, masuk rumah bismillah, masuk masjid bismillah. Pokoknya bismillah. Misalnya kan tidak hafal, ini doa naik kendaraan apa di ustaz katanya. Bismillah aja lah. Ya, bismillah. Tapi kalau hafal subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Masuk rumah misalnya, tidak hafal doanya. Bismillah walajna, bismillah kharajna, wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Tidak hafal, bismillah. Ya. Makan, baca bismillah. Dan seterusnya. Ini adalah penangkal hebat melawan syaitan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi masukkan ke hidung dan kemudian dikeluarkan. Lepas itu beliau membasuh mukanya tiga kali. Ya, 3 kali dari membatil asy'ar sampai ke dagu. Kemudian dari telinga kiri ke telinga kanan membasuh muka 3 kali. Sekali cukup, 3 kali sempurna, 4 kali kurang. Ya, kaum muslimin, jadi menambah itu bukan menambah, tidak selamanya. Saya ulangi lagi, menambah tidak selamanya meninggikan mutu. Karena Nabi SAW menzada ala hadza faqad zala aw sa'a faqad asa'a aw zalam. Siapa yang menambah lebih dari 3 kali telah memperburuk dan telah zalim. Nah, jadi menambah tidak selamanya diterima. Oleh sebab itu, Pak, ya kan tadi dibilang kalau kayaknya 3 kali belum sempurna kan, lalu dibuat 4 kali. Kalau gitu jangan tanya mana dalil yang melarang, tapi tanya mana dalil yang membolehkan. Apalagi di sini ada dalil yang melarang di sini. Kalau dalil yang melarang kan jelas tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu bahwa raddun. Siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami yang tidak kami perintahkan atau tidak bagian daripadanya, maka ditolak. Makanya agama ini, dalam masalah agama, tanya dalil yang memerintahkan, bukan dalil yang melarang. Tapi kalau masalah duniawi, tanya mana dalil yang melarang, bukan dalil yang membolehkan. Karena hukum asalnya masalah duniawi boleh. Kalau ada yang melarang, tanya ke dia. Siapa yang melarang ini? Allah, Rasul, ulama? Tidak. Masyaallah kiram dirahmati. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku. Didahulukan tangan kanan. Karena tangan kanan Allah yang muliakan dari tangan kiri. Allah, kok bisa di tangan kanan dimuliakan di tangan kiri? Jawabannya dia, kok bisa Makkah lebih afdal dari Madinah, Madinah lebih afdal dari Baitul Maqdis, Baitul Maqdis lebih afdal dari Pekanbaru, dari Jakarta, dari Pekanbaru, dari Paus, dan seterusnya. Allahu wallah wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Rabbmu yang menciptakan, dia berhak memilih, melebihkannya ini. Kok lebih mulia pula Nabi Muhammad daripada Nabi Musa dan sebagainya. Lebih mulia pula dari ayah keturunannya itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah yang pilihkan. Jelas kan kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Maka Allah suruh turun dengan kanan dulu, baru tangan kiri.
Nah, di situ disebutkan tangan sampai siku. Ini ada hikmahnya ini, sebab kalau mutlaqul yad dalam bahasa Arab, kalau disebut yadun dalam bahasa Arab, itu hanya sampai sini secara mutlak, walaupun diitlakkan oleh kebiasaan asal sampai pangkal lengan tangan juga namanya kan. Nah, tapi pada umumnya kalimat yadun sampai tangan. Makanya hukum potong tangan, kalau kan ada orang mencuri, potong tangan, bukan potong di sini, tapi potong di pergelangan. Makanya ketika wudu, supaya orang tidak ragu sampai di mana basuhnya, Allah sebutkan batasannya sampai siku. Wa aydiyakum ilal marafiq. Sedangkan tayamum tidak. Pada tayamum Allah Subhanahu wa taala wamsahu bi ru'usikum wa aydikum. Ya, usaplah dengan tanah atau debu itu muka dan tanganmu, tanpa sebutkan sampai siku. Maka tayamum tidak sampai siku, tapi hanya kalau bahasa kita telapak tangan. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Wamsahu bi ru'usikum, kemudian usap kepala. Usap kepala kita kemarin sudah sebutkan, bi ru'usikum, usap kepala kalian dicontohkan dalam hadis bahwa mengusap kepala dari depan terus ke belakang, kemudian balik lagi ke depan. Jadi begini, masuk ke sini, terus sampai ke belakang begini, ke tengkuk, kemudian balikkan lagi ke depan. Begitu yang dicontohkan oleh Utsman, dan dia bilang saya berwudu seperti wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau berbicara tentang ada khilaf sebagian ulama, ya misalnya dalam mazhab Syafi'i sebagian sudah cukup. Ya kalau dalam mazhab Abu Hanifah misalnya sepertiga atau seperempat sudah cukup. Sebagian ada yang bilang 3 helai rambut pun sudah terusap sudah cukup. Ini khilaf. Ya biarkanlah khilaf itu, karena memang khilaf ulama tidak mungkin dihilangkan. Mereka memberikan batasan minimal. Makanya dalam ibadah tidak usah minimal. Dunia boleh minimal, tapi ibadah tidak boleh minimal. Coba bayangkan kaum muslimin dan muslimat, orang beribadah 500 tahun. Dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan ada umat sebelum kita ibadah 500 tahun. Dia tinggalnya, kalau kita orang Islam di masjid, kalau dia tinggalnya di somaahnya, di rumah ibadahnya 500 tahun. Ketika di akhirat disuruh oleh Allah SWT, karena dia orang taat. Orang taat tentu dapat rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya ketika diperintahkan oleh Allah SWT, malaikatnya, adkhilu abdi hadha al-jannata birahmati. Wahai para malaikat, bawa masuk hambaku ini ke surga dengan rahmatku. Mendengar itu, dia tidak mau. Apa pasal? Apa bedanya saya dengan yang lain? Saya ibadah saya banyak, masuk surga dengan rahmat Allah. Ini ibadahnya sedikit, masuk surga juga dengan rahmat Allah. Tidak, saya nak berhitung. Nak berhitung, nak tahu bagaimana nilai ibadahnya. Harus dibedakan. Kan ada kita seperti itu sebagian kan. Masa saya impak 5 juta, ini impak 500.000. Namanya dia di atas pula, awak di bawah pula kan. Nah, misalnya kalau ada yang seperti itu, kan ada sebagian kecil sekali. Ya, kecil sekali. Masyarakat kiram dirahmati Allah, merasa tidak dihargai kalau tidak ini kan. Maka dia katakan, la ya Rabb, saya ingin masuk surga bi'amali. Saya masuk surga dengan amal saya. Lalu dijawab oleh Allah SWT, adkhiluhu bil al-jannata birahmati. Suruh dia masuk surga dengan rahmatku. Dia jawab lagi, enggak, saya ingin masuk surga dengan amal. Amal saya banyak, 500 tahun. Coba nunjuk tangan ada yang 500 tahun ibadahnya. Awak dapat 500 hari yang fokus ibadah, tidak ada gangguan sama sekali, luar biasa itu kaum muslimin. 40 hari aja kita tidak bisa rutin subuh tanpa dengan takbiratul ihram.
Ada yang sudah sanggup enggak subuh kecuali imam ya. Yang 40 hari salat berjamaah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya enggak pernah luput takbiratul ihram. Nah, susah nampaknya ya? Susah ya? Coba bayangkan. Enggak, ini 500 tahun ini ibadah. Dari sisi logis sekali dia beralasan seperti itu. Saya ingin beda sedikit. Masuk surga karena amal. Sampai 3 kali akhirnya Allah SWT buktikan, ingin buktikan, silakan. Coba timbang pahala amalnya kemudian dengan nilai nikmat yang Allah berikan kepadanya. Lalu timbang. Ditimbang pula dengan nikmat mata. Soal prosesnya lihat aja nanti di sana ya, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi ditimbang ternyata 500 tahun ibadah itu ya dengan nikmat mata hampir habis. Hampir habis nilainya. Berarti masih ada banyak nikmat lain lagi, ada telinga, ada darah, dan sebagainya. Hanya dia ngaku, ya Allah saya masuk surga dengan rahmat. Oleh sebab itu jangan beribadah minimalis. Ya, usahakan maksimalis. Ya, maksimal. Ya, setelah itu serah kepada Allah SWT. Kecuali dalam kondisi yang di Allah tentukan, kondisi-kondisi Allah berikan keringanan seperti musafir. Allah berikan minimal, tapi pahalanya maksimal. Itu untungnya di waktu kita tidak musafir, amalan kita maksimal. Tapi kalau di waktu tidak musafir juga minimal, tentu nanti ketika musafir dapat nilai juga minimal. Demikian juga orang biasa waktu sehat dia maksimal, ketika sakit pahala maksimal. Tapi ketika sehat minimal, ketika sakit minimal juga, rugi kita. Makanya kaum muslimin dan muslimat sama kalau kita ibarat menabung ya, menabung maksimal lah. Sehingga ketika sakit atau di saat kita tidak sanggup berusaha lagi, kita dapat hasil maksimal. Kalau tidak, coba minimal, nyesel kita. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ulama yang menyebutkan itu ya karena sebagian orang mungkin lalai, sebagian orang mungkin tidak tahu, sebagian orang mungkin malas, sebagian orang sebagainya. Nah, ketika dilaporkan ke mereka, saya tadi mengusap hanya sepertiga, kepala saya sah atau tidak imam? Mereka jawab, insya Allah sah. Gitu ya. Tapi kalau antum tanya ke mereka, ya Imam Asy-Syafi'i, tolong tunjukkan ke saya wuduknya Nabi SAW. Dia bacakan hadis Utsman nanti. Beginilah wuduknya Rasulullah SAW. Sama ketika salat berjamaah ke masjid misalnya, Imam Syafi'i rahimahullah fatwanya sunat muakkad. Tapi kalau antum tanya kepada beliau bagaimana sahabat dulu salat ya Imam Asy-Syafi'i, dia jawab mereka selalu salat berjamaah. Tidak ada yang meninggalkan salat jamaah kecuali orang munafik. Dia sebutkan itu. Ya. Tapi ketika ditanyakan apakah wajib atau tidak, dia bilang tidak wajib. Dia bilang tidak wajib. Tapi imam salatnya di mana? Di masjid terus. Bahkan muridnya Harmalah ibn Yahya At-Tujibi Al-Misri menceritakan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah selalu salat di masjid, berjamaah, padahal beliau kena penyakit wasir sampai darah pun mengalir, dia tetap salat di masjid. Kadang sedang salat tiba-tiba keluar darah. Nah, gimana hukumnya? Misalnya gitu ya. Maka dalam kondisi seperti itu akan ada fatwa nanti, lahir lagi ilmu baru. Bukan ilmu baru, fatwa tentang hukum orang yang wasir, dia sudah basuh tapi tetap mengalir, boleh nggak sholat dilanjutkan atau tidak? Jelas? Maka sama juga dengan hukum salisil baul, oleh yang tidak bisa menahan air kecilnya, ya, dan beberapa kali wudu tetap juga mengalir, maka orang seperti ini dimaafkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kembali ke sini. Jadi mengusap kepala 1 kali. Sebagian kan membasuh 3 kali. Karena memang ada hadis riwayat Imam Al-Baihaqi bahwa Nabi SAW bahwa Nabi SAW dengan air yang baru. Tadi kan kepala langsung ke telinga 1 kali. Imam Syafi'i rahimahullah
melihat makna umum dari hadis wudu, bahwa sesungguhnya al-wudu'u salasan, wudu itu tiga kali. Jadi dia memandang makna umum itu, sehingga mengusap kepala pun bagi beliau dianjurkan tiga kali. Jelas dari makna umum tadi. Tapi dijawab oleh jumhurul ulama, mayoritas ulama, umum atau mutlak hadis itu dikhususkan atau ditakkid dengan hadis Utsman tadi, di mana Nabi SAW mencontohkan mengusap kepala satu kali. Berarti umumnya wudu, anggota wudu 3 kali, basuh muka 3 kali, sebelumnya basuh tangan 3 kali, basuh muka 3 kali, kumur-kumur 3 kali, istinsyaq 3 kali, basuh air ke hidung 3 kali, basuh kaki 3 kali. Maka perkataan Nabi wudu 3 kali itu pada umumnya, dikecualikan mengusap kepala. Dari mana? Dari perbuatan Nabi SAW. Jadi juga tidak bertentangan antara hadis ini dengan hadis itu. Dua-duanya dilaksanakan. Wallahu ta'ala alim. Yang kedua, bahwa mengusap itu tidak mesti sampai basah. Kalau sampai rata basahnya, ya basuh aja. Ya, basuh aja kepala itu, bukan diusap. Yang ketiga, bahwa yang umumnya mengusap hanya 1 kali. Lihat, mengusap sepatu bagi yang tidak membuka sepatunya ketika wudu berapa kali? Sekali. Orang tayamum, ketika tayamum berapa kali? Sekali. Jadi namanya umumnya amalan yang sifatnya mengusap adalah satu kali dalam ibadah ini. Misalnya wudu, orang yang berwudu dengan tidak membuka sepatunya. Maknanya kan ada orang sepatu bot, sepatu yang misalnya bapak tentara, pak polisi, dan aparat keamanan lainnya, atau para pekerja yang di tempat-tempat yang memerlukan sepatu harus sampai menutup mata kaki, ya, kadang sampai ke lutut ininya. Nah, ketika dia berwudu, ketika memakai sepatu dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, maka boleh tidak membuka sepatu bila batal wudunya untuk wudu yang kedua. Bagi yang musafir 3 hari 3 malam. Bagi yang tidak musafir sehari semalam. Sehari semalam. Misalnya dia pakai sejak pagi, wudu dulu, habis itu pakai sepatu, sampai besok pagi lagi dia masih boleh untuk berwudu tanpa membuka sepatunya. Dan memang khilaf ulama, mulai dari memakai atau mulai dari batal wudu hitungannya. Kalau mulai memakai misalnya menjelang subuh, kan jam subuh dia wudu nih, nah berarti mulai terhitung sejak sholat subuh. Tapi bagi yang mengatakan sejak batal wudu, mungkin ada di antara kita wudunya dari subuh nggak batal sampai zuhur. Ada. Kalau makan durian nggak ada nampaknya. Makan bawang putih, bawang durian, apalagi jahe, kayaknya nggak ada yang sampai zuhur. Coba dari isya sampai subuh ada? Nggak ada juga, ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ada Imam Syafi'i dari isya sampai subuh nggak batal wudunya. Padahal makan banyak dia malam itu, dari isya sampai subuh nggak batal wudunya. Tapi ada cerita aneh. Nah, jadi kalau pernah dengar tuan-tuan nanti juga aneh, dan ini pasti bohong. Pasti bohong. Bahwasanya Imam Abu Hanifah wudu selama 40 hari tidak batal. Pasti bohong. Di mana Pak tahu bohong? Hah? Di mana tahu bohongnya? Berarti dia tidak tidur 40 hari 40 malam. Hah? Saya nak tanya ahli kesehatan, ada tidak orang yang tahan tidak tidur 40 hari 40 malam? Tidak ada, alhamdulillah. Berarti cerita ini bohong. Nah, pasti itu. Ada yang cerita, masya Allah. Kita kan suka yang aneh-aneh, kan, aneh-aneh. Makanya aneh-aneh itu jangan cepat ngangguk. Nanya dulu. Ada yang hal aneh-aneh, misalnya Abu Hanifah, Imam Abu Ahmad selalu pergi ke kuburan Abu Hanifah setiap hari. Ia bertawasul dan minta barakah ke situ. Nah, gimana itu? Aneh enggak? Aneh sekali. Ya, pertama fatwa Imam Ahmad jelas masalah ini. Ya, tidak boleh bertabaruk kecuali dengan
Nabi SAW. Yang kedua, di masa Imam Ahmad belum ada kuburan keramat di situ. Belum ada kuburan yang dikeramatkan. Tidak ada kuburan keramat masa itu, di masa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, karena sunnah masih tegak dan jelas. Ya kan, ada kuburan-kuburan keramat ini kan belakangan aja kaum muslimin. Lalu berarti ini yang ketiga, murid-murid Imam Ahmad itu kan ramai, puluhan ribu. Majelis Imam Ahmad itu hadir 35.000 orang sekali duduk. Kalau kita kan 30 orang semua. Ya, di majelis Imam Ahmad 35.000, 2/3 tidak nulis. Kalau kita hampir 30 orang semuanya enggak nulis. Jadi beliau itu 35.000 orang sekali hadir, nulis sekitar 10 atau 15 orang, 15.000 orang. Yang selebihnya hanya melihat akhlaknya Imam Ahmad, melihat adabnya Imam Ahmad. Jadi belajar dari adabnya Imam Ahmad rahimahullah. Nah, muridnya yang sebanyak itu tak pernah mencatat dan tak pernah menceritakan bahwa Imam Ahmad begini dan begitu. Oleh sebab itu, maka ini pasti bohong, dusta. Jelas ya? Jangan percaya aja. Sama juga dengan kita. Bapak ini Masya Allah jemaah aktif di Nurul Yakin, dan orang kenal semua dengannya. Tiba-tiba ada orang asing bilang beliau begini, langsung percaya? Yang kita kenal dia sarapan pakai lontong. Nah, nanti ada yang cerita dia sarapan tiap pagi pakai burger gitu. Antum langsung percaya? Apalagi negeri kita burger baru-baru ini aja, dengan dulu nggak ada burger kan. Yang kedua, pas subuh-subuh ada burger. Ada orang jual burger subuh-subuh nih. Nah, jadi harus jeli dalam menerima berita dan cerita. Ma'asyarul kiram. Subhanallah. Tanpa terasa waktu habis juga ya. Setelah mengusap kepala, terus membasuh kaki 3 kali lagi, dahulukan kaki kanan. Sekali cukup, 3 sempurna, 2 kali pertengahan, 4 rusak. 4 rusak. Jadi jangan buat sampai 4. Cukup 1, cukup 2 pertengahan, 3 sempurna, 4 rusak. Jadi menambah belum tentu baik. Menambah belum tentu baik, apalagi dalam masalah ibadah ini. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, karena tidak mungkin juga melanjutkan baru rukun yang setelahnya. Nah, setelah wudu ini Nabi SAW mengajarkan kita untuk berdoa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, kemudian bagi yang ingin salat sunat wudu, kalau ada waktu salat sunat wudu, itu dasarnya hadis Utsman juga, hadis Abu Hurairah dan lain-lainnya. Makanya salat sunat wudu yang dilakukan oleh Bilal ibn Rabah itu bukan Bilal yang ngada-ngada. Kalau ada yang bilang Bilal yang ngada-ngada, berarti mungkin lupa ada hadis Nabi yang masalah ini. Mungkin terlupa. Sebab dalam hadis sebelum itu di kitab wudu sudah dijelaskan bahwasanya Abu Hurairah menyebutkan radhiyallahu ta'ala, Nabi SAW mengatakan, Nabi contohkan wudu ya, kemudian berkata, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, siapa yang berwudu seperti wudu saya ini, thumma shalla rak'ataini, kemudian beliau salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsah, tidak berkata-kata dalam hatinya kecuali masalah salat. Ya, tidak terbayang ini dan itu dalam salat. Ghufira dzambuh, diampuni dosanya. Hadis ini sudah ma'ruf di kalangan sahabat. Lalu Bilal termasuk yang mengamalkannya secara rutin. Yang lain mungkin tidak rutin. Yang lain mungkin tidak rutin. Bilal rutin. Makanya Nabi suatu hari bermimpi bertemu dengan Bilal di surga, bahwa Bilal berjalan di hadapan Nabi SAW dalam surga. Bilal memanggil Nabi memanggil Bilal paginya, ya Bilal, inni ma dakhaltul jannata qad,
saya belum pernah masuk surga. Ya secara bangun. Ya. Nabi bilang dalam waktu bangun, artinya waktu sadar seperti sekarang ini, dalam keadaan hidup sekarang, saya tidak pernah masuk surga. Wa inni dakhaltul jannatal bariha, tapi saya malam tadi mimpi masuk surga. Mimpi masuk surga, dan mimpi Nabi itu hak. Mimpi Nabi itu benar. Berarti Nabi masuk surga dalam keadaan mimpi. Nah, wa inni sami'tu khashkhashataka amani. Saya dalam mimpi itu mendengar suara sendalmu di depanku. Lalu apa yang kau lakukan? Maka kunta ta'mal. Apa yang kau lakukan ya Bilal? Qala ma ahdathtu ya Rasulullah, ma ahdathtu qad illa wa tawadda'tu indah. Saya tak pernah berhadas kecuali berwudu langsung. Setiap batal wudu lagi. Berarti Bilal selama hidupnya tak pernah kecuali dalam keadaan dalam keadaan suci. Nah, karena wudu batal wudu lagi, batal wudu lagi. Wa ma tawadda'tu illa wa ra'aitu anna lillahi alayya rak'atain. Saya tidak pernah berwudu pula kecuali saya rutinkan untuk sholat 2 rakaat karena Allah. Rasanya tidak pas kalau saya tidak wudu 2 rakaat. Nah, karena amalan Bilal ini disyariatkan Nabi dalam hadis yang lain, maka Nabi katakan bidzak. Berarti kamu dapat fadilat itu karena rutin seperti ini. Berarti Nabi tidak mengingkari karena disyariatkan atau karena Bilal mengada-ngada. Saya ulangi lagi. Nabi menyetujuinya karena disyariatkan atau karena tidak disyariatkan? Karena disyariatkan. Berarti Bilal bukan mengada-ngada. Sebab ada amalan-amalan lain yang diada-adakan oleh sahabat ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ada seorang wanita bernazar naik haji jalan kaki. Bernazar naik haji jalan kaki. Nazar hukumnya wajib atau sunat? Hah? Wajib atau sunat? Wajib. Makanya hati-hati jangan bernazar ya. Jangan seperti bapak kaya tuh, kaya yang kedekut tuh, pas naik saking kedekutnya manjat kelapa pun dia sendiri, tidak boleh orang lain. Padahal kan ada orang, ada buruk juga ada kan, tidak, dia manjat sendiri langsung kelapanya, saking kedekutnya. Padahal duitnya banyak, ternaknya banyak, kebunnya luas, emasnya banyak, istrinya masih tidak tahu satu kata bapaknya, istri tidak banyak. Jadi kaum muslimin muslimat, dia manjat, pas manjat tiba-tiba angin kencang. Akhirnya ya Allah selamatkan saya, kalau selamat sembelih seekor sapi. Akhirnya berhenti angin, turun dia, ya Allah tidak jadi sapi itu, saya kambing ini. Kerana angin lagi. Akhirnya sampai ke bawah tinggal telur. Tinggal telur. Ma'asyiral kiram dah. Jadi nazar itu wajib. Maka kata Nabi SAW, coba lihat, silakan haji teruskan, tapi jalan kaki jangan. Pada ibu tadi kenapa nak jalan kaki? Niatnya baik apa buruk? Niatnya baik apa buruk? Baik, untuk apa? Nambah pahala. Menurut dia nambah pahala. Tapi Nabi katakan, innallaha ghaniyyun an yu'adziba ukhtaka an tu'adziba ukhtuka nafsaha. Allah tidak butuh saudarimu atau ibumu untuk menyiksa dirinya. Jadi nazar haji bayar, tapi jalan kaki tidak usah. Jelas? Kenapa? Haji disyariatkan, maka nazar dilaksanakan. Tapi usus jalan kaki dengan maksud ibadah tidak boleh. Karena tidak ada ketentuan mesti jalan kaki lebih afdal daripada naikkan kendaraan. Buktinya Nabi kita naik kendaraan pun jalan kaki, naik kendaraan. Maka kata Nabi SAW, faltufi binazriha wal tarkab. Dia laksanakan nazarnya tapi pakai naik kendaraan. Karena Makkah Madinah Makkah
Enggak terlalu jauh tuh tuan-tuan. Hanya 441 km. Itu jalan tol itu. Kalau dulu mungkin lebih jauh lagi. Jadi tidak butuh Allah tidak butuh untuk menambah pahalanya dengan menyiksa dirinya sendiri. Dilarang. Nazar laksanakan. Ada lagi seorang sahabat namanya Abu Israil. Abu Israil. Dia berpuasa dengan nazar tidak berlindung, artinya berjemur, berpuasa sambil berjemur dan tidak berbicara. Tujuannya baik apa buruk? Tujuannya baik apa buruk? Baik. Dia berjemur supaya lebih terasa lapar. Semakin sulit semakin tinggi pahalanya. Dan ada hadisnya mengatakan itu, ajruki ala qadri nasabiki. Pahala yang kau dapatkan sesuai dengan tingkat kesulitan yang kau rasakan. Jelas? Ternyata bukan itu maksudnya. Kadang-kadang ada dalil sahih, tapi pengambilan dalil tidak sahih. Nah, di sini perlunya pengambilan dalil yang sahih. Lalu Nabi katakan, dilihat oleh Nabi orang berkerumun karena dia berjemur di teriknya matahari. Tonton di sini panas 32 derajat, kita gerah luar biasa. Di sana 48, 49, kadang 50 derajat Celcius. Masak itu. Telur taruh di atas mobil, insya Allah 15 menit matang. Kalau kita matang juga. Akhirnya dikelilingi orang dia karena sudah dalam kondisi kritis gitu. Lalu ditanya, "Mahadza, apa ini?" Lalu dikatakan ke Nabi SAW, Abu Israil ya Rasulullah. Kenapa dia? Dia puasa tapi tidak mau berlindung, harus berjemur di terik matahari. Yang kedua, tidak boleh berbicara, sebab kalau bicara nanti banyak dosa katanya. Kan bagus itu, kan bagus kan zahirnya, bagus. Tapi kata Nabi SAW, muruhu yutimma saumah, suruh dia tetap laksanakan puasa, wal yastadhil, tapi jangan berjemur, jangan berjemur, wal yatakallam, dan suruh dia berbicara. Jelas? Apa sebab? Karena puasa disyariatkan. Puasa disyariatkan. Teruskan. Berjemur? Nah, ini mengada-gada. Ya, ini mengada-gada, bukan sunnah. Maka jangan. Menahan bicara? Nah, tidak berbicara disyariatkan? Tidak. Tidak disyariatkan. Walaupun memang secara umum sedikit bicara lebih selamat, disuruh dalam syariat, disuruh kan. Tapi kalau tujuannya untuk menambah pahala puasa, tidak boleh. Jadi lihat kaum muslimin dan muslimat, niat baik tidak menjadikan amalan otomatis baik. Mati hati-hati. Makanya Nabi tidak menerima semua kebaikan yang diniatkan sahabat kalau tidak sesuai syariat. Oleh sebab itu, yang penting kan niatnya baik. Nah, karena syarat diterima amal itu dua. Satu, niat baik. Dua, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya ada tadi, tapi tidak dicontohkan oleh, atau tidak itu tafsirnya oleh Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Jelas? Kalau jelas selesai, kalau itu enggak saya sambung lagi. Nah, jadi Bilal melakukan tadi karena disyariatkan oleh Nabi SAW, bukan dia bikin sendiri. Walaupun sebagian ulama menyampaikan itu, ini menandakan bahwa dibolehkan melakukan suatu amalan yang tidak diperintahkan dan dicontohkan. Itu sebenarnya di zaman Nabi SAW, karena zaman Nabi masih berlaku screening, yang boleh diteruskan, yang tidak ditinggalkan. Sedangkan di zaman ini, siapa yang tukang screeningnya? Siapa yang tukang beri cap legalitasnya? Oleh sebab itu di zaman ini tidak boleh lagi. Zaman Nabi dibolehkan karena wahyu masih itu turun. Kalau zaman ini tidak. Maka seperti kata Imam Malik, yang tidak masuk bagian agama di zaman Nabi juga tidak boleh masuk bagian dari agama di zaman kita. Nah, orang yang cerdas tidak berspekulasi dan harus dengan sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti. Jangan berspekulasi. Oh, ini kan baik, ini banyak yang buat. Enggak.
Ukuran bukan banyak yang buat, tapi ukurannya Nabi ada contohkan, Nabi ada perintahkan, atau Nabi ada berikan persetujuan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, barangkali sampai di sinilah dulu. Insyaallah besok masuk kepada oh ada pertanyaan juga. Sejelas itu masih bertanya juga, Pak. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang apa? Sallallahu alaihi wasallam. Ya. 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 Baik, terima kasih. Ini pertanyaan bagus. Ini pertama kita harus banyak berdoa pada Allah. Doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal hawari ba'dal kawar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada tersesat setelah dapat petunjuk. Nama yang Bapak sebut dulu ketika kuliah memang yang sudah mulai dapat petunjuk. Tapi kayaknya wallahu alam, karena mungkin tidak mendapatkan tempat posisi, akhirnya berbalik. Makanya kita kalau ada kawan-kawan yang udah mulai nak ngaji, tolong lihat posisinya. Ya kalau dia suka makan, kasih makan. Ya kalau dia belum menikah, nikahkan. Kalau dia suka bicara, dengarkan. Dan seterusnya. Ini juga perlu kita. Yang kedua, pertanyaan seperti ini pernah dikatakan oleh seorang ibu-ibu, nenek-nenek lah, ya, nenek-nenek. Jadi sebenarnya ternyata ini pertanyaan nenek-nenek, bukan pengamat. Ini kalau dia mengenakan pengamat, dia yang perlu diamati. Ya. Dulu nenek-nenek pernah nanya ke Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang suatu masalah. Ya kalau tidak salah tentang salat, tidak tentang warisan. Apa katanya? Nenek itu bilang, inni qara'tul Qur'an baina daffatayhi. Saya sudah membaca Al-Quran dari kulit ke kulit. Berarti kan dah tamat khatam Quran dia kan? Ini pengamat dah khatam apa belum? Iya, karena banyak orang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan ulama belum secara komprehensif menjelaskan tafsir Al-Quran katanya. Lalu saya tanya, antum sudah berapa tafsir antum tamatkan? Ternyata belum ada. Oh, berarti ini bukan pernyataan Anda, ini pernyataan orang lain. Saya tanya lagi, siapa yang menyatakan? Disebut nama. Oh, ternyata bukan ahli tafsir, tapi ahli titik-titik. Dia bukan ahli tafsir. Ahli nafsur. Nah beliau ini ahli tafsir atau tidak? Tidak juga. Ahli hadis, apalagi ahli fikih, jauh sekali. Nah kan pernyataan nenek tapi lebih berharga dari pernyataan ini. Nenek tadi dah hafal Quran dia. Ini enggak. Nenek tadi rajin baca Quran, ini jarang. Nenek tadi rajin sholat, ini entahlah, saya tidak tahu. Saya tidak tahu terus terang. Ala kulli hal kaum muslimin. Ini sebenarnya pernyataan seperti ini tidak ada nilainya. Karena bukan ahlinya. Bukan ahlinya. Cuma di negeri yang banyak orang tak berilmunya, yang banyak orang yang mungkin fobinya, yang banyak orang lebih suka termakan fitnah, hanya jadi menilai. Karena bisa mengganggu ketertiban stabilitas umat Islam. Sehingga bisa ngadu domba umat Islam. Iya. Dan Allah musta'an, sepertinya terjadi pembiaran juga, tapi
Ya biarkan aja lah. Karena juga dibiarkan, biarin aja. Tidak usah peduli amat. Amat juga tidak peduli kita. Nah, tidak usah dipedulikan sebenarnya. Jadi nenek tadi bertanya, ya Aba Abdurrahman, inni qara'tul Qur'ana baina daffatayhi fama wajadtu zalika fi kitabillah. Saya sudah baca Al-Quran dari kulit ke kulit, tapi tak ketemu itu dalam Al-Quran tentang warisan nenek. Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Ini jawaban ulama. Lau qara'tihi lawajadtihi. Kalau ibu benar membaca, pasti ketemu dalam Al-Quran. Kalau betul ibu baca, pasti ketemu dalam Al-Quran. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul ambil, dan yang dilarangnya tinggalkan. Berarti di antara yang dibawa Rasul apa? Ayo. Tadi ada Bapak bilang tadi, Abang bilang tadi, adalah salat 5 waktu. Ini ijma' ulama, tidak akan terungkai oleh pernyataan yang pengamat tadi. Tidak ada Al-Quran, memangnya antum ahli Quran? Tidak kan? Ahli tafsir? Enggak juga. Ahli fikih juga enggak. Ahli bicara? Ahli bicara. Ahli bercakap. Kalau gitu dulu Abdullah bin Ubay lebih hebat, lebih orator dia. Allah bin Ubay bin Salul itu dulu, Pak, setiap Jumat, ini mohon maaf pengurus jangan tersinggung pula, jangan salah paham pula. Pengurus kan kadang umumkan apa kan, pendapatan apa, saldo infak dan sebagainya, bukan itu maksudnya. Abdullah bin Ubay dulu setiap menjelang Nabi dah tegak di mimbar deh. Sebelum Nabi memulai khutbah, baca assalamualaikum, dia berdiri dulu di sini. Apa dia bilang? Ma'syarul muslimin, ma'syarul muhajirin wal ansar, wahai orang-orang Islam, kaum muhajir ansar. Dengan suara lantang dan oratornya, dia bilang, hadza Rasulullah, ini Rasulullah, rahmatun muhdatun ilaikum. Ini adalah rahmat yang dihadiahkan kepada kalian. Masya Allah, dari Allah tabarakallah. Fansuruhu wa'azziruhu wa'azzimuhu wa'akrimu, dan seterusnya. Muliakan dia, ta'zim dia, tinggikan dia, bantu dia. Masya Allah. Tapi hatinya apa? Hati musang berbulu ayam. Pas perang Uhud, ini itu nampaknya pas perang Uhud, dia tarik sepertiga pasukan dari Ajmatus Syaikhain di pertengahan jalan. Ya, sebab dia sudah dalam hitung-hitungannya, masukan pasukan Quraisy 3.000, Muslim hanya 1.000. Ditarik pasti kalah. Sebab membuat dropnya semangat. Kalau ada orang ada semangat di awal kan, tiba-tiba tengah jalan, kalau masuk kampung ya, dan otonomnya takut nih ya kan, saya tidak mau ikut, saya takut katanya. Kira-kira yang lain ketakutan nggak? Iya, orangnya begini terpengaruh pasti. Subhanallah kaum muslimin. Kalau bukan Allah yang tasbit, luar biasa orang munafik ini. Ini kalau kita tidak disabitkan Allah dengan pernyataan itu, luar biasa ini kaum muslimin. Nah, Abdullah bin Ubay besok setelah perang Uhud, Jumat pertama setelah Uhud, dicobanya lagi. Nah, ditarik sarung sama orang. Ijlis. Kami sudah tahu siapa Anda. Karena Nabi menang kan? orang kafir tidak jadi menang. Akhirnya dia balik munafik lagi dia. Kemarin kan sudah dinampakkan kekufurannya, narik pasukan kan nampak kekufurannya itu. Sekarang nak coba lagi untuk munafik. Dah kita dah tahu. Nah, sekarang kita dah tahu kan, ketika orang-orang sebagian menampakkan giginya di saat merasakan umat Islam dalam keadaan terjepit, dan mulai dia nampakkan siapa dirinya. Ya, mulai membuat pernyataan-pernyataan bahwa ini masuk salat 5 waktu nak diungkit. Insyaallah kami tetap salat 5 waktu. Kalau dia bilang tak ada Al-Quran, berarti dia tidak baca Quran. Kalaupun baca berarti tidak paham Al-Quran. Kalaupun paham berarti tidak mengikut Al-Quran. Dah selesai masalah. Kalau kau baca Al-Quran, kau temukan dalam Al-Quranul Karim. Walaupun secara eksplisit waktu itu sudah disebut Al-Quran, wa aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Nah, dan seterusnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Oleh sebab itu
Dia orang-orang ini kan tidak ahlinya, makanya kurangi aja baca berita. Kurangi aja baca berita, kurangi baca koran, kurangi baca berita, kurangi apalagi perawi-perawinya banyak yang majahil, kalau tidak mau disebut dengan kadzabin, orang-orang tak dikenal, dan juga tidak jarang pendusta. Oleh itu mudah-mudahan ya insyaallah kalau jemaah ini tidak ada yang terpengaruh. Yang tidak sholat aja terpengaruh tuh. Kalau yang sholat insyaallah tidak bakal terpengaruh. Baik, udah terjawab tuh? Udah. Jadi kalau baca Quran pasti dapat. Kalau tidak baca tidak akan dapat. Dia mungkin tidak baca Quran maksudnya. Dia ngambil pernyataan orang lain sebenarnya. Itu sudah ada di pernyataan orang-orang orientalis. Ya, orang-orang orientalis sudah lebih dulu. Dia dapatnya baru dapat, dia terlambat dia dapat tuh. Saya udah lama dapatnya, dia baru dapat. Gimana? Oh, malas baca. Dia terlambat baca dia. Terlambat baca. Allah musta'an. Itu sudah ada dari dulu. Dan dasarnya, tapi tidak usah saya perpanjang lagi ya. Yang penting dia terlambat baca. Dah, catat aja dia terlambat baca. Dan terlambat menyatakan. Mungkin nunggu-nunggu timingnya. Dia kira timingnya sekarang pas, ya ternyata belum pas. Orang yang munafik itu selalu salah timingnya. Selalu salah. Ya, dulu komunis tidak mulai timingnya kan, ternyata salah. Semoga salah terus nanti. Yang penting kita tak boleh kita jangan tak boleh salah. Makanya belajar terus supaya tidak salah. Ya, sebab kalau kita ikut salah nanti itu bahayanya. Kalau kita tidak ikut salah bahaya. Maka terus mengaji, terus untuk ilmu, terus bersama orang-orang saleh, terus bersama para ulama, dan jangan tinggalkan para ulama rabbaniyin, ulama-ulama yang mendekatkan kita kepada Allah Taala. Kalau pemikir itu tidak usahlah pemikir, terlalu banyak berpikir. Awak tanpa sekolah pun bisa pikirnya. Orang tidak sekolah pun bisa berpikir. Kalau hanya pemikiran, tapi ilmunya perlu dipelajari. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Awalnya tadi agak ada nak minta izin sebenarnya tadi, sebab malam tuh agak kurang enak, masuk angin barangkali. Tapi ingat sekali sebulan minta izin juga adalah takut marah Pak Darul Sendiri. Akhirnya saya datang dia. Ketemu bapak-bapak ibunya sehat pula rasa badannya. Alhamdulillah. Apa Pak? Oh, ada lontong, Masya Allah. Ini tambah sehat nampaknya. Semoga Allah memberikan balasan yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu yang masak ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.